Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian Way, petani milenial. Oke teman-teman, kesempatan sore hari ini saya sedang berkunjung ke rumah kakak saya. Nah, kali ini saya akan meminta bibit sayur katu lagi ya teman-teman. Jadi yang video sebelumnya itu yang sudah saya tanam, yang kurang lebih 27 HST itu ya, di rumah orang tua saya. Nah, kebetulan saya punya tempat tinggal kontrakan ya teman-teman, yang akan dimanfaatkan lokasi lahan perkarangannya teman-teman. Makanya saya kembali lagi ke rumah kakak saya teman-teman ya, untuk meminta bibit sayur katu. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, sayur katu ini dimanfaatkan oleh kakak saya sebagai pagar rumah teman-teman, yang dimanfaatkan tujuannya untuk selain untuk kebutuhan dapur sebagai sayur ya teman-teman, ini juga dimanfaatkan sebagai pagar halaman rumah, yang mana untuk memperindah lokasi halaman rumah teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat dalam video ini teman-teman ya, itu jalan aspal ya teman-teman, jalan utama perkampungan teman-teman. Nah, ini masuk ke halaman rumah kakak saya ini, kiri kanan dipagari oleh tanaman sayur katuk teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini yang sebelah kiri dari saya. Nah, itu ada motor lewat ya teman-teman, kelihatan itu jalan utama perkampungan yang diaspal. Ini sebelah kanan juga sama teman-teman. Kalau dilihat view-nya dari jalan, kita lihat ya teman-teman. Seperti yang saya bilang teman-teman, bagi ibu-ibu ataupun suaminya yang berkreatif teman-teman, untuk meringankan kebutuhan dapur teman-teman. Nah, ini teman, pandangan dari jalan ya teman-teman. Jadi lokasi untuk masuk ke rumah kakak saya ini ya maklum ya, namanya di perkampungan, itu bisa dimanfaatkan sebagai tambahan ataupun sayuran untuk membantu kebutuhan dapur teman-teman. Nah, ini kanan ya teman-teman, sebelah kanan itu sepanjang kurang lebih ada 7 meteran ya teman-teman, dari sini 7 meter, 7 sampai 8 meter, berbentuk L teman-teman, ke kanan gitu. Nah, yang sebelah kiri itu sepanjang sekitaran 20 ataupun 20 sampai 25 meter teman-teman ya. Ini full ke sana, ke belakang rumah itu tanaman sayur katuk juga. Nah, belum sampai maksudnya bukan hanya pokok sebelah kiri ataupun sebelah kanan teman-teman, itu belakang rumah juga full dipagari oleh tanaman sayur katuk teman-teman gitu. Kalau di perkampungan teman-teman ya, di tempat kakak saya ini siapa aja boleh ngambil ya teman-teman sayur katuknya. Banyak tetangga-tetangga di sini yang yang memerlukan sayur katuk gitu kan teman-teman ya. Silahkan datang ke rumah, tinggal panen sendiri, petik sendiri. Jadi banyak manfaatnya, banyak keberkahannya ya teman-teman. Selain untuk kebutuhan dapur sendiri, ternyata dengan jumlah seperti ini itu melebihi untuk konsumsi sendiri teman-teman. Jadi banyak tetangga juga yang minta ya ke sini untuk kebutuhan sayurnya. Kalau lagi mau gitu teman-teman ya, silahkan datang. Nah, kebetulan teman-teman, seperti yang saya ceritakan, karena saya nih minta bibit katuk ini, keperluannya satu, karena orang rumah ya, istri saya baru melahirkan anak kedua, alhamdulillah, yang saya beri nama Kenzi Abizar
Abizar. Jadi Kenji Abizar Andrian gitu teman-teman. Itu anak yang kedua. Anak yang pertama pun saya beri nama itu yang tadi ya, yang kedua itu laki-laki ya teman-teman, Kenji Abizar Andrian. Nah yang kedua, yang pertama saya beri nama yang perempuan ini, yang pertama ya, saya beri nama Olivia Rizky Andrian gitu teman-teman. Jadi ada Andriannya semua ya. Semoga selalu sehat, tumbuh menjadi anak yang sehat, berikan kecerdasan, kepintaran, EQ yang luar biasa, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kembali lagi ke pokok utama pembahasan teman-teman. Jadi saya meminta untuk bibit sayur katuk ini teman-teman karena istri baru melahirkan anak yang kedua teman-teman, sehingga membutuhkan asupan sayuran, terutama sayur katuk ini teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, mungkin semua ibu-ibu ataupun ibu-ibu yang sedang menyusui itu sudah tahu semua ya manfaat dari sayur katuk ini untuk memperbanyak air ASI teman-teman. Nah itu dia, itu tujuan utamanya. Yang kedua, saya ingin meniru tanaman sayur katuk ini seperti yang ditanam oleh kakak saya, yaitu untuk pagar rumah teman-teman ya. Sedikit untuk memperindah lah teman-teman ya, dan ada manfaatnya, sehingga banyak manfaatnya gitu dari sayur katuk ini. Oke teman-teman, saya akan coba mengambil bibitnya ya teman-teman, hanya menggunakan alat ini teman-teman ya, parang kalau bahasa sini ya, ataupun parang golok, tapi ini parang ya teman-teman. Nah sedikit saya kasih tahu teman-teman yang ditanam di perkarangan ibu saya. Nah ini sudah saya ambil di bulan yang lalu teman-teman, ternyata sudah menunjukkan tunas yang baru teman-teman. Nah ini bulan kemarin ya teman-teman, pas saya main ke sini saya ambil bibitnya, saya pangkas. Nah ini tumbuh tunas baru teman-teman gitu. Jadi nggak bakalan ceritanya diambil bibitnya dipangkas terus dia mati, nggak teman-teman, malah bagus ya teman-teman, jadi banyak tunasnya gitu teman-teman. Sedikit silau ya teman-teman karena cahaya matahari mau mulai redup teman-teman, sehingga dari kualitas video ini mungkin sedikit silau ya teman-teman, cahayanya tidak pas ataupun angle-nya pengambilan videonya nggak pas, karena memang posisi matahari tenggelam dari sebelah barat itu pas samping perkarangan rumah kakak saya. Untuk mengambil angle dari video ini sedikit susah teman-teman ya. Nah di sini aja mungkin teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, karena saya ini tidak bawa tripod ataupun stand kamera ya. Nanti saya pause dulu untuk mempersingkat waktu ataupun durasinya biar tidak terlalu panjang. Saya lanjut video berikutnya setelah saya memangkas bibit ya teman-teman. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke, saya ambil dulu bibitnya ya teman-teman. Video selanjutnya next. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini dia hasil dari pengambilan bibit sayur katuk ya teman-teman, yang sudah saya pangkas teman-teman. Nah ini yang barusan saya pangkas ya. Jadi ini bakal saya tanam di rumah kontrakan baru saya teman-teman ya.
karena di rumah kontrakan baru saya ini ada lahan lumayan cukup luas teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk nanam sayuran teman-teman. Nah, selain nanam sayur katuk ya teman-teman, saya juga nanam sayuran lainnya seperti terong, terus ada cabai juga ya teman-teman. Jadi tujuannya juga bisa agar bisa membantu kebutuhan dapur teman-teman ya. Karena mengingat sayuran dan khususnya cabai ya teman-teman itu lumayan mahal harganya, sehingga ketika harga melambung tinggi itu tidak kesulitan untuk masalah kebutuhan dapur gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa saya share terkait tujuan menanam sayur katuk ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman ya, khususnya ibu-ibu ataupun para suami yang kreatif untuk membantu kebutuhan sayuran ataupun dapur para istrinya gitu teman-teman ya, agar tidak bingung untuk memasak apa ketika memang dalam kondisi keuangan tidak mendukung teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Jadi oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel saya, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe dan komen, serta share juga ya video saya ke teman-teman yang lainnya, sehingga saya termotivasi untuk membuat video-video next selanjutnya. Dan saya ini berharap besar teman-teman ya, channel saya ini tidak lama lagi untuk dimonetisasi ya teman-teman, karena hanya untuk menunggu jumlah viewers ataupun jam tayang ya teman-teman, karena jam tayang saya ini masih rendah, sedangkan jam tayang yang bisa dimonetisasi itu sekitar 4.000 jam tayang tonton teman-teman. Jam tayang tonton ya, betul, jam tayang sekitar 4 jam ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, bagi yang sedang menonton ataupun yang akan menonton, itu harapannya bisa menonton sampai tuntas ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Dadah.